Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmadani, nomor absen 12 dengan NIM 2305116046. Saya di sini akan membawakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu tragedi Semanggi II. Oke, sebelum masuk kepada pokok pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dasar teori pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi negara. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa HAM itu adalah hak yang sudah dimiliki oleh seseorang dan melekat pada diri seseorang sejak dia lahir ke dunia dan bersifat universal, yang artinya tidak memandang ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, bahkan status sosialnya. Hak-hak tersebut itu mencakup atas hak kehidupan, hak kebebasan, hak keamanan, dan hak untuk memperoleh keadilan. Nah, di dalam hukum internasional, HAM ini sudah diatur di dalam Universal Declaration Human Rights pada tahun 1948, di mana ini menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk menegakkan dan membela hak-hak warga negaranya. Di Indonesia sendiri, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 28A sampai 28J. Kemudian turut lagi diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. HAM juga ini merupakan hak yang sudah dimiliki oleh seseorang karena semata-mata dia manusia. Jadi ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa kita semua itu memiliki HAM, hak asasi manusia, serta merta hanya karena kita manusia, bukan diberikan negara dan bukan lagi diatur oleh negara. Kemudian ada pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, jadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang dilakukan secara sistematis, meluas, dan seringkali melibatkan kekerasan fisik maupun psikologis. Di antaranya itu seperti kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, penahanan paksa, kemudian pembunuhan secara massal, kemudian penghilangan orang secara paksa, penahanan, penyiksaan, serta penangkapan secara sewenang-wenang. Nah, pada pasal 26 tahun 2000 itu menjelaskan bahwa ada dua kejahatan utama pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan biasanya pelanggaran HAM berat ini seringkali melibatkan aparat negara, kelompok bersenjata, dan mengakibatkan situasi menderita bagi masyarakat sipil. Kemudian di sini ada hak korban, yaitu kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Nah, dalam pelanggaran HAM berat, korban merupakan pihak yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, bahkan ekonomi yang diakibatkan atas pelanggaran hak-haknya itu. Dikatakan bahwa memiliki 3 hak khusus. Yang pertama, hak kebenaran, yang artinya para korban ini perlu dan wajib diberikan akses dalam mengetahui segala kebenaran dari dilanggarnya hak-haknya tadi, mulai dari siapa pelakunya, mengapa kejadian itu bisa terjadi, siapa dalangnya, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu korban itu harus diberikan akses oleh pemerintah dalam mengetahui kebenaran tersebut. Kemudian hak keadilan, di sini merujuk pada perolehan keadilan. Jadi pelaku yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat ini harus diadili secara seadil-adilnya sebagaimana hukum berlaku di Indonesia dan tanpa impunitas. Kemudian ada hak pemulihan. Jadi hak pemulihan di sini yang artinya negara wajib memberikan kompensasi, rehabilitas, serta menjamin bahwa tidak akan terulang lagi kejadian pelanggaran hak asasi berat di masa yang akan datang. Kemudian ada prinsip HAM. Nah, prinsip-prinsip HAM di sini ada universalitas, yang tadi saya bilang bahwa HAM ini bersifat universalitas, tidak memandang ras, agama, suku bangsa, kemudian jenis kelamin, bahkan status sosialnya sekalipun. Kemudian non-diskriminasi. Nah, non-diskriminasi yang disebutkan di sini artinya kita semua manusia memiliki hak yang sama, entah itu hak kebebasan, hak berpendapat, hak perlindungan, hak memperoleh keadilan. Itu kita memiliki hak yang sama. Jadi dalam mempertanggungjawabkan hak asasi manusia itu, pemerintah itu tidak boleh tebang pilih.
seperti itu dan menjadi tanggung jawab negara sebagaimana sudah disebutkan di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Negara itu wajib memenuhi, melindungi serta menghormati hak asasi manusia. Oke, kemudian kita akan masuk kepada pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama, kronologi dan latar belakang tragedi Semanggi II. Yang kedua, ada fakta pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi II, kemudian respon negara dan proses penanganan hukum. Yang keempat, dampak sosial dan reaksi publik. Yang kelima, perlindungan dan pemulihan hak korban. Kemudian juga implikasi terhadap demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang kejadian. Awal mula peristiwa. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 di tengah masa transisi reformasi setelah kejatuhan Orde Baru. Ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya RUU PKB yang dianggap membuka peluang kembalinya kekuasaan militer dalam kehidupan sipil dan membungkam kebebasan berekspresi. Jadi kita tahu bahwa Semanggi II ini terjadi pada tahun 1999, di mana 1 tahun sebelumnya pada tahun 1998 itu terjadi reformasi besar-besaran, di mana para demonstrasi itu berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru atau Presiden Soeharto yang turun dari jabatannya selama 32 tahun dengan otoriter militernya. Para demonstran yang berhasil menurunkan presiden tersebut kembali lagi melakukan unjuk rasa pada tahun 1999, sehingga pada tahun itu bahkan belum genap 1 tahun Indonesia itu masih berada di masa transisi reformasi. Nah, sehingga seringkali keadaan dinamika politik itu belum stabil dan juga keamanan itu menjadi sangat sensitif. Itulah kenapa di mana ada demonstrasi, aparat negara itu selalu membubarkan massa dengan cara kekerasan fisik. Nah, pada 24 September 1999 terjadi lagi demonstran, di mana di sini ribuan mahasiswa tergabung juga oleh masyarakat sipil berbondong-bondong turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi di mana mereka menolak RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB, di mana karena mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut berpotensi menghidupkan kembali kekuasaan militer di Indonesia, padahal baru saja Presiden Soeharto yang memimpin negara Indonesia dengan otoriter militernya itu baru saja dijatuhkan. Nah, hal ini juga menjadi pemicu riuhnya keadaan demonstrasi pada saat itu. Kejadian demonstrasi ini menjadi tragis ketika para aparat negara membubarkan massa dengan cara yang sangat tragis. Jadi, kronologi dan latar belakang kejadian di mana aksi damai berubah tragis, yaitu aksi damai mahasiswa dan masyarakat sipil berlangsung di sekitar kampus Atmajaya, Jakarta. Namun situasi memanas ketika aparat keamanan membubarkan massa dengan peluru tajam dan gas air mata, sehingga sebanyak 11 orang tewas dan ratusan luka-luka termasuk mahasiswa Universitas Indonesia Iyap Yunhab. Jadi ada tokoh yaitu Iyap Yunhab. Beliau adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Indonesia yang tergabung dalam kelompok demonstran bersama 2 kawanannya. Beliau ikut ke dalam kelompok demonstran karena beliau memiliki pendapat bahwa saya bersekolah di UI, rakyat yang membiayai, yang mensubsidi, maka saya harus berjuang untuk rakyat. Sehingga Iyap Yunhab beserta 2 kawannya ikut tergabung dalam kelompok demonstrasi. Namun terpantau bahwa dari sore petang sampai pukul 8 malam itu keadaan di sekitar kampus Atmajaya dan Rumah Sakit Jakarta masih terpantau aman-aman saja, damai-damai saja. Bahkan mereka sedang istirahat dan terlihat ada aparat yang menjaga di sekitar mereka. Namun kedamaian tersebut pecah ketika tepat pukul 8.30 terlihat
dan terdengar rentetan senjata yang dilepaskan dari arah jembatan Senayan Sudirman, di mana dari sana terlihat berbondong-bondong mobil-mobil aparat negara TNI melepaskan peluru secara membabi buta kepada para demonstran yang sedang istirahat kala itu, sehingga para demonstran yang melihat hal tersebut lari berhamburan mencari perlindungan, karena semakin dekat rentetan mobil tersebut, semakin gencar pula para aparat negara melepaskan peluru tajam ke arah para demonstran. Bahkan peluru-peluru yang dilemparkan oleh aparat negara ini bukan peluru karet atau gas air mata saja, tetapi benar-benar peluru tajam yang bisa menewaskan manusia gitu ya. Nah, kemudian Yap Yun Hap ini dengan kedua temannya pada saat situasi menjadi kacau, mereka berpencarlah dan membuat kesepakatan bahwa mereka akan berjumpa lagi jam 11 malam di sekitar kampus Atmajaya dan Rumah Sakit Jakarta. Namun, kedua temannya ini tidak kunjung mendapat kabar dari beliau, sehingga pada pukul 12:30 malam akhirnya kedua temannya mendapat kabar bahwa Yap Yun Hap ini berada di Rumah Sakit RSCM dengan keadaan telah merenggang nyawa. Yap Yun Hap ditemukan oleh kedua temannya di Rumah Sakit RSCM dengan luka menganga di punggung kirinya. Nah, bahkan dokter forensik mengkonfirmasi bahwa beliau meninggal karena tembakan luka di rongga kiri dadanya tersebut, dan juga hal itu dibuktikan dengan adanya peluru tajam dan disaksikan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian fakta pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran, tindakan aparat dalam tragedi Semanggi II itu melanggar hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak berkumpul, dan kebebasan berpendapat. Aksi damai ditanggapi dengan kekerasan yang berlebihan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Nah, jadi kematian Yap Yun Hap dan korban lainnya itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Banyak pihak menganggap bahwa tindakan represif ABRI yang kini dikenal sebagai TNI Polri yang terus menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi. Kemudian tragedi tragis pada Mei 1998, kemudian Semanggi I itu menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas. Bahkan Ketua Umum PAN yang saat itu sedang menjabat, yaitu Amin Rais, juga mengungkapkan kekecewaannya dan menuntut agar revisi penanggulangan RUU penanggulangan keadaan bahaya itu untuk dihentikan karena sudah memakan banyak korban. Kemudian desakan mahasiswa dan keluarga korban kekerasan aparat keamanan itu mendorong agar DPRD membentuk Pansus Trisakti Semanggi I dan Semanggi II atau TSS. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran ini sudah masuk ke dalam kategori HAM berat karena dilakukan secara sistematis, meluas, dan oleh aparat negara, termasuk ke dalam tindakan pembunuhan di luar hukum dan penyiksaan terhadap warga sipil. Nah, jadi setelah desakan publik dan mahasiswa mendorong DPR untuk membentuk Pansus TSS pada tahun 2000, namun setelah 1 tahun kerja, hasilnya itu mengecewakan karena mayoritas fraksi menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, jadi setelah dibentuknya Pansus Trisakti itu digelarlah rapat gitu kan. Digelar rapat dan ternyata dari 10 fraksi hanya 3 fraksi saja yang menyatakan bahwa benar adanya pelanggaran HAM berat dan 7 fraksi lainnya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, termasuk fraksi TNI Polri. Nah, padahal Komnas HAM itu sudah menyatakan bukti bahwa sudah ada pelanggaran hak asasi berat dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun, Kejaksaan Agung itu menolak untuk menindaklanjuti kasus tersebut dengan alasan bahwa kasus tersebut sudah diadili di pengadilan militer. Namun faktanya, yang diadili itu hanya pelaku-pelaku lapangan saja. Bahkan hingga kini, pelaku-pelaku intelektualnya itu belum sama sekali tersentuh oleh hukum. Kemudian perlindungan dan hak korban. Nah, korban pelanggaran HAM berat
itu berhak atas 3 hal. Yang pertama, kebenaran, kemudian keadilan, dan pemulihan. Namun, dalam kasus ini, negara belum secara aktif menjalankan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-haknya. Nah, kemudian, tragedi Semanggi II ini merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia di mana pemerintah gagal melindungi hak-hak warga negaranya. Nah, setelah terjadi tragedi, Komnas HAM ini melakukan penyelidikan dan merekomendasikan penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat. Namun, sayangnya proses hukum tidak berjalan efektif karena hambatan politik dan lemahnya komitmen institusi penegakan hukum. Bahkan, Komnas HAM ini mendesak lagi untuk mengadakan pengadilan HAM ADHOC agar dapat mengadili para pelaku. Namun harapan itu pupus karena seperti yang saya bilang tadi, dari 10 fraksi hanya 3 fraksi saja menyatakan benar adanya pelanggaran HAM berat, sisanya dan 7 lainnya menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat di dalam tragedi tersebut. Jadi di sini berbagai organisasi masyarakat sipil melakukan pendampingan hukum, dukungan psikologis, bahkan advokasi terhadap korban dan keluarganya. Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan keadilan restoratif, negara masih perlu memberikan respirasi yang layak, bahkan pengakuan resmi serta jaminan agar terjadi tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Kemudian ada implikasi terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Nah, jadi tragedi ini merupakan penunjuk bahwa reformasi belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Bahkan, demokrasi ini menjadi rapuh karena pelanggaran hak tidak ditindak tegas dan hukum hanya tajam ke bawah saja. Nah, harusnya negara ini perlu menunjukkan keseriusannya dalam menegakkan keadilan, mulai dari mereka harusnya membentuk pengadilan HAM ADHOC, memastikan transparansi penanganan kasus, serta menjamin tidak akan terulangnya lagi pelanggaran hak asasi manusia berat di masa depan. Nah, tragedi Semanggi II ini merupakan pelanggaran yang bisa dikategorikan sebagai tindakan penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum dan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul secara damai. Padahal kan kejadian transisi reformasi dari tahun 98 ini, setelah digulingkannya Orde Baru, masyarakat luas itu pasti berpikir mulai ada era keterbukaan di Indonesia, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, penanganan dan penegakan lagi hak asasi manusia masa lalu. Nah, namun hal positif tersebut yang diharapkan akan datang malah diwarnai dengan sikap represif yang dilakukan oleh aparat negara. Selain itu, tidak adanya pertanggungjawaban hukum yang jelas atas tragedi ini semakin memperkuat kesan impunitas bagi para pelaku yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia sendiri. Nah, tragedi Semanggi II ini adalah bukti nyata kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia. Keadilan yang tertunda semakin melukai keluarga korban. Hanya dengan komitmen, hukum, dan politik yang kuat, kepercayaan publik itu bisa dipulihkan dan masa depan demokrasi dijamin. Jadi, dengan adanya tragedi-tragedi pelanggaran hak asasi manusia ini, khususnya pada Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, ini membukakan pintu sejarah, membuka lagi catatan sejarah bahwa telah dilakukan kekerasan terhadap demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan suaranya dan gagalnya pemerintah dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Padahal dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia menjadi prasyarat penting bagi pemerintah untuk mengembalikan lagi rasa kepercayaan masyarakat kepada supremasi hukum itu sendiri. Sekian tragedi Semanggi II yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.